Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandi dengan NIM 5203230008. Saya dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tugas CBR saya, yaitu CBR pembumian sistem tenaga listrik. Langsung saja. Yang pertama yaitu rasionalisasi pentingnya CBR. Sehubungan dengan diterapkannya kurikulum KKNI pada Universitas Negeri Medan, para mahasiswa atau mahasiswi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan ide dan kreativitasnya. Dalam critical book report ini, mahasiswa dituntut untuk mengkaji sebuah buku, dimulai dengan membaca lalu meringkas menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam critical book report ini, saya melakukan kajian tentang buku dengan berjudul Buku Informasi Memasang Sistem Pembumian. Selanjutnya yaitu tugas CBR. Yang pertama yaitu mengulas atau menelaah isi buku. Yang kedua, melatih untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dari sebuah buku. Manfaat CBR yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami isi buku. Yang kedua, mahasiswa memperoleh ilmu dan pengetahuan yang lebih. Yang ketiga, menumbuhkan kekreatifan dan berpikir kritis dalam menelaah sebuah buku. Adapun identitas buku yang saya review kali ini yaitu berjudul Buku Informasi Memasang Sistem Pembumian dengan kode buku KTL IK02 10801, penerbit Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tahun terbit 2015, yang beralamat di Jakarta Selatan. Selanjutnya yaitu ringkasan buku. Yang pertama, pembumian. Pembumian atau disebut juga pentanahan dalam sistem jaringan tegangan rendah maupun tinggi terdiri dari dua bagian, yaitu elektrode bumi dan hantaran pentanahan. Tujuan dari pembumian yaitu sebagai pengaman dari kejut listrik yang disebabkan oleh tegangan sentuh atau kerusakan alat yang disebabkan karena rusaknya isolasi. Tegangan sentuh dapat terjadi karena kebocoran atau kegagalan isolasi dalam perlengkapan listrik seperti motor listrik, setrika listrik, kontak hubung bayi, dan sebagainya. Besar tegangan sentuh yang membahayakan manusia adalah 50 volt ke atas, yaitu pada tempat kering, atau 25 volt ke atas untuk tempat yang lembab. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elektrode. Menurut Puil, elektroda pembumian dibagi atas. Yang pertama yaitu elektroda pita. Elektroda pita sendiri adalah elektrode yang terbuat dari penghantar berbentuk pita atau berpenampang bulat, atau penghantar pilin yang pada umumnya ditanam secara dangkal. Elektroda ini dapat ditanam sebagai pita lurus, radial, melingkar, jala-jala, atau kombinasi dari bentuk tersebut yang ditanam sejajar permukaan tanah dengan dalam 0,5 sampai 1 meter. Pemasangan elektroda pita harus ditanam simetris dengan sudut jari-jari minimal 600. Yang kedua yaitu elektroda batang. Elektroda batang adalah elektroda dari pipa besi, baja profil, atau batang logam lainnya yang ditanam dengan kedalaman minimal 2,5 meter. Untuk memasangkan elektroda ini sering digunakan palu lantak. Elektroda tersebut dapat juga dimasukkan ke dalam tanah dengan getaran dengan menggunakan pali kangung. Kalau tanahnya kering, kadang-kadang sangat sulit untuk mencapai tahanan penyebaran yang cukup rendah. Dalam hal ini, ada kalanya sifat-sifat tanah dapat diperbaiki dengan pengolahannya dengan bahan-bahan kimia. Kalau digunakan beberapa elektroda batang yang dihubungkan paralel, jarak antara elektroda ini sekurang-kurangnya sama dengan 2 panjang efektif dari satu elektroda, atau sekurang-kurangnya 4 meter. Selanjutnya yaitu elektroda plat. Elektroda plat adalah elektroda dari bahan logam utuh atau berlubang. Umumnya ditanam secara dalam dengan kedalaman 0,5 sampai 1,1 meter. 1 meter di bawah permukaan tanah. Jika digunakan beberapa plat yang dihubungkan paralel untuk memperoleh tahanan pembumian yang lebih rendah, jarak antara plat-plat ini harus kurang-kurangnya 3 meter untuk mencapai tahanan pembumian yang sama.
Elektroda plat memerlukan lebih banyak bahan dibandingkan dengan elektroda pita atau elektroda batang. Selanjutnya itu jenis-jenis elektroda yang lainnya. Yang pertama, elektroda logam. Selubung logam kabel yang tidak dibungkus dengan isolasi yang langsung ditanam dalam tanah boleh dipakai sebagai elektroda bumi. Jika selubung logam tersebut di kedua sisi sambungan yang dihubungkan dengan pengantar yang konduktivitasnya minimal sama dengan selubung logam tersebut dan luas penampang penghantar itu minimal 4 mm kuadrat tembaga untuk kabel dan penampang inti sampai 6 mm kuadrat. 10 mm kuadrat tembaga untuk kabel dengan penampang inti 10 mm kuadrat atau lebih. Yang kedua yaitu jaringan pipa air. Jaringan pipa air minum dari logam dipakai sebagai elektroda bumi. Jika pipa air minum dari logam dalam rumah atau gedung dipakai sebagai pengantar bumi, ujung pipa kedua sisi meteran air harus dihubungkan dengan pipa tembaga yang berlapis timah dengan ukuran minimum 16 mm kuadrat. Apabila menggunakan pipa baja di galvanisasi, maka digunakan pipa baja dengan ukuran minimum 25 meter kuadrat atau tebal pipa minimum 3 mm. Selanjutnya itu pembumian ini dapat diukur dengan menggunakan earth tester, insulating tester, ataupun multitester. Adapun kelebihan dan kelemahan buku pada yang saya angkat kali ini yaitu kelebihannya, buku ini ditulis dengan struktur bahasa yang baik. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, mengambil referensi dari buku dan jurnal yang dapat dipercaya. Kelemahan buku yang saya review kali ini yaitu menjelaskan materi dengan singkat. Selanjutnya kesimpulan, pembumian atau disebut juga pentanahan dalam sistem jaringan tegangan rendah maupun tegangan tinggi terdiri dari dua bagian, yaitu elektroda bumi dan hantaran pentanahan. Tujuan dari pembumian adalah sebagai pengaman dari kejut listrik yang disebabkan oleh tegangan sentuh dan kerusakan alat yang disebabkan karena rusaknya isolasi. Tegangan sentuh dapat terjadi karena kebocoran atau kegagalan isolasi pada perlengkapan listrik seperti motor listrik, setrika listrik, kontak hubung bagi, dan sebagainya. Besar tegangan sentuh yang membahayakan manusia adalah 50 volt ke atas, itu untuk tempat kering, atau 25 volt ke atas untuk tempat yang lembab. Pembumian dilakukan dengan cara menghubungkan peralatan listrik seperti bodi motor listrik, bodi kontak hubung bagi, dengan elektroda tanah yang ditanam di dalam tanah. Demikian presentasi CBR pembumian sistem tenaga listrik dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.